Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelas Daring Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya tidak berbagi materi pelajaran bahasa Indonesia yang dibelajarkan di sekolah seperti biasanya ya Bapak Ibu, tapi saya ingin berbagi tentang aksi nyata sebagai tugas dari pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Baiklah, kita langsung saja akses platform Merdeka Mengajar ya. Baik, nah kemudian kita lanjutkan masuk ke bagian pelatihan mandiri. Lalu pilih topik. Nah, dari berbagai topik yang ada di pelatihan mandiri dalam platform Merdeka Mengajar yang sudah saya kerjakan adalah 4 topik Bapak Ibu. Dari 4 topik yang sudah saya kerjakan di sini sudah 3 ya, sudah ada 3 topik yang tersedia sertifikatnya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya aksi nyata yang saya laksanakan sudah tervalidasi dari pihak platform Merdeka Mengajar. Nah, adapun aksi nyata pertama yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu yakni berkaitan dengan topik perencanaan pembelajaran SMP atau paket B. Baiklah, untuk aksi nyata yang saya lakukan terkait topik perencanaan pembelajaran SMP di sini berkaitan dengan perumusan pembelajaran bermakna. Adapun pembelajaran yang saya ambil sebagai aksi nyata saya adalah pembelajaran teks laporan hasil observasi di kelas 7 SMP, yakni melatih keterampilan berbicara peserta didik melalui kegiatan wawancara dan diskusi panel. Berikut aksi nyata yang saya laksanakan. Nah, jadi aksi nyata yang saya unggah ke dalam platform Merdeka Mengajar berkenaan dengan aksi nyata dari topik perencanaan pembelajaran SMP ini saya unggah dalam bentuk PDF. Jadi saya buat terlebih dahulu salindianya yang berisi praktik pembelajaran yang saya laksanakan di sekolah beserta dengan foto-foto kegiatannya. Kemudian tidak lupa disajikan pula refleksi dari pembelajaran dan dilanjutkan dengan simpulan seperti ini ya Bapak Ibu. Baiklah, untuk lebih jelasnya akan saya presentasikan. Berikut aksi nyata yang saya lakukan berkaitan dengan topik perencanaan pembelajaran SMP, khususnya mengenai perumusan pemahaman bermakna. Nah, untuk perumusan pemahaman bermakna dalam perencanaan pembelajaran di SMP di sini, saya khususkan pada pembelajaran teks laporan hasil observasi di kelas 7 SMP dengan melatih keterampilan berbicara peserta didik melalui kegiatan wawancara dan diskusi panel. Pada bagian pendahuluan, saya jelaskan seperti ini ya Bapak Ibu. Teks laporan hasil observasi merupakan salah satu materi pokok dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 7. Teks laporan hasil observasi dapat dikatakan sebuah karya ilmiah pertama yang dipelajari oleh peserta didik di jenjang SMP. Oleh karena itu, sebagai guru, saya berupaya memberikan pemahaman yang bermakna berkaitan dengan materi pelajaran tersebut. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik dapat memaknai pelajaran yang diterima di sekolah sebagai bekal ilmu bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk perumusan pemahaman bermakna ada 3 poin penting yang saya lakukan. Yang pertama, pemilihan model pembelajaran. Model pembelajaran yang saya terapkan adalah project based learning. Kemudian yang kedua, media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan berasal dari objek-objek yang terdapat di keseharian peserta didik. Jadi lebih mengarah kepada pendekatan kontekstual ya Bapak Ibu. Kemudian kegiatan pembelajaran. Peserta didik nantinya akan melakukan berbagai hal baru dalam proses pembelajaran, misalnya dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang disediakan, kemudian melakukan wawancara sebagai salah satu kegiatan untuk mengumpulkan informasi terkait objek yang diamati, dan kemudian dilanjutkan dengan kegiatan menulis dan menyajikannya secara lisan dalam bentuk atau berupa diskusi panel. Baiklah, berdasarkan model pembelajaran project based learning, adapun langkah kegiatan pertama yang dilakukan adalah menetapkan tema proyek. Pada tahap ini, peserta didik menetapkan tema proyek berdasarkan objek yang dipilih sendiri sesuai dengan minat mereka. Berdasarkan objek yang dipilih tersebut, peserta didik nantinya akan melakukan pengamatan dan pengumpulan data atau informasi dari berbagai sumber atau cara.
Adapun penetapan proyek dilakukan sebelum pertemuan di kelas dilaksanakan dengan memanfaatkan media WhatsApp Group. Pendidik memfasilitasi pemilihan objek pengamatan. Langkah yang kedua, merencanakan dan menyusun jadwal proyek. Peserta didik merencanakan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan dan menyusun jadwal pengerjaan proyek di dalam kelompok. Sedangkan pendidik memonitoring kerja peserta didik agar proyek yang telah direncanakan dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Langkah yang ketiga yakni menyelesaikan proyek. Peserta didik melaksanakan langkah-langkah kegiatan yang sudah direncanakan, dimulai dari melakukan pengamatan pada objek, mengumpulkan data terkait objek pengamatan tersebut, misalnya dengan mencari informasi dari berbagai sumber, baik itu kamus, buku teks, dan internet, dan mewawancarai narasumber, yakni tidak lain adalah guru, untuk mendapatkan informasi tambahan. Setelah peserta didik melakukan pengumpulan informasi, langkah selanjutnya menyusun kerangka dan mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah teks laporan hasil observasi yang utuh. Nah, saya garis bawahi pada bagian mewawancarai narasumber. Jadi ini terkait dengan objek yang disajikan kepada peserta didik sebagai bahan pengamatan Bapak Ibu. Jadi objek-objek tersebut dapat diambil dari barang milik pribadi guru. Nah, jadi nantinya proses wawancara itu berkaitan dengan manfaat, kemudian juga bisa harga dari objek yang diamati Bapak Ibu. Selanjutnya, menyajikan hasil karya. Pada tahap ini, peserta didik menyajikan teks laporan hasil observasi secara lisan dengan memperhatikan aspek-aspek dalam keterampilan berbicara. Adapun bentuk penyajian berupa diskusi panel, peserta didik akan mempresentasikan hasil karya mereka di muka kelas. Sementara peserta didik lain nantinya dapat memberikan tanggapan dengan bahasa yang santun tentunya. Baiklah, dari pembelajaran yang dilaksanakan terkait dengan pembelajaran teks laporan hasil observasi dengan model project based learning di mana peserta didik melakukan kegiatan wawancara dan diskusi panel. Adapun refleksi dari pembelajaran ini yaitu peserta didik merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan dari berbagai hal baru yang sebelumnya tidak pernah mereka lakukan, baik di sekolah dasar maupun di pelajaran lain di sekolah menengah pertama. Misalnya, melakukan wawancara, menulis teks non-fiksi berupa karya ilmiah, dan diskusi panel. Peserta didik menyadari bahwa keterampilan berbicara sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Oleh karena itu, mereka ingin lebih sering lagi melakukan kegiatan yang membelajarkan keterampilan berbicara. Baiklah, dari semua aksi nyata yang saya laksanakan terkait topik perencanaan pembelajaran SMP pada platform Merdeka Mengajar ini, ada pun simpulan yang dapat ditarik. Bagian paling penting dari perumusan pemahaman bermakna adalah membelajarkan keterampilan berbicara melalui wawancara dan diskusi panel. Adapun pelajaran berharga dari membuat pemahaman bermakna adalah dalam membelajarkan suatu materi, guru tidak hanya berfokus pada nilai akademik, tetapi juga sudah semestinya mempertimbangkan kebermanfaatan pembelajaran tersebut di kehidupan bermasyarakat. Sehingga sudut pandang saya terhadap penilaian hasil belajar tidak hanya harus dipusatkan pada hasil akhir, melainkan juga pada prosesnya. Oleh karena itu, berdasarkan hasil refleksi pembelajaran, saya berupaya untuk menerapkan model pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Baiklah, sekian, terima kasih. Inilah aksi nyata yang saya laksanakan terkait topik perencanaan pembelajaran pada platform Merdeka Mengajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.